Jadi, dia kemudian tanpa sadar berkata, bagaimana kamu bisa menjadi Yoshua Winarta? Keluarga Martinez, kami tidak pernah menyinggung front bencana. Bagaimana kamu bisa menyentuhku? Yoshua mencibir, mengapa kami harus menumpangkan tangan pada Anda? Anda akan tahu sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, dia maju, mengangkatnya seperti meraih ayam, dan membawanya langsung kembali ke kapal kargo. Pada saat ini, sudah ada selusin mayat mengambang di laut, dan lebih dari selusin dari mereka jatuh di dek kapal pesiar. Beberapa tentara dari front kataklismik diperintahkan untuk mulai memeriksa kapal pesiar. Mereka masuk jauh ke dalam kapal pesiar, memeriksanya, dan menemukan 5 awak lainnya bersembunyi di dalam kapal. Setelah membunuh ke-5 orang ini, mereka tidak menemukan gadis yang diculik di dalam kabin, jadi mereka segera mundur. Pada saat ini, buritan kapal pesiar tenggelam lebih cepat, dan sudut haluan melengkung lebih lebar dan lebih lebar. Setelah semua prajurit front kataklismik mundur ke kapal kargo, sudut kemiringan kapal pesiar itu sudah melebihi 45 derajat. Beberapa menit kemudian, seluruh bagian belakang kapal telah tenggelam ke dalam air, dan bagian depannya benar-benar tegak lurus dengan air. Pada saat ini, seluruh kapal mulai tenggelam ke laut dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setelah kurang dari 20 detik sebelum dan sesudah, itu menghilang tanpa jejak. Saat ini, permukaan laut di dekatnya hanya memiliki tumpukan tubuh mengambang, serta ledakan menghasilkan puing-puing. Tama menatap permukaan air dengan hati-hati sejenak, setelah memastikan bahwa Yoshua dan yang lainnya tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup, lalu berbalik dan melihat 2 orang yang diikat di geladak. Dia berjalan langsung ke tubuh pemuda yang menggigil itu, berkata dengan suara dingin, "Ayo, perkenalkan dirimu dulu." Pemuda itu memandang Tama dan berkata dengan ekspresi panik di wajahnya, "Siapa sih kamu? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu menyerangku?" Tama tertawa, "Tidak ada kesalahan dan tidak ada kebencian. Di antara 6 gadis itu, Anda akan berdagang dari geng Italia hari ini. Salah satunya adalah saudara perempuan saya. Beraninya Anda memiliki wajah untuk mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak memiliki niat buruk terhadap saya?" Mendengar itu, Tama langsung mengambil pistol dari tangan Yoshua dan melepaskan tembakan ke kaki kanan pria itu. Dengan keras, lubang berdarah dibuat di kaki kanan pemuda itu, dan bersamaan dengan teriakannya yang menyakitkan, sejumlah besar darah dengan cepat menyembur keluar dari lubang itu. Pria muda itu berkata dengan kesakitan, "Saya baru saja datang untuk menjemput beberapa orang. Saya tidak tahu apa-apa lagi." "Apakah begitu?" Tama membidik kaki kirinya, tak ragu menarik pelatuknya. Setelah tembakan, pemuda itu dengan histeris mencengkeram kakinya dan meratap, seluruh orang kesakitan dan hampir pingsan. Tama berkata dengan suara dingin, "Katakan hal lain yang tidak ingin kudengar. Aku akan membuat lubang di tengah kedua kakimu." Pihak lain berteriak ketakutan, gemetar dan memohon, "Jangan, jangan, aku akan mengatakan apapun." Tama dengan dingin berkata, "Pertama buat perkenalan diri. Siapa nama belakang? Siapa nama depan? Dari mana asalmu?" Pihak lain berteriak, Nama saya Alan Martinez. Saya tuan muda ketiga dari keluarga Martinez di Seattle." "Keluarga Martinez?" Tama mengerutkan kening dan bertanya kepada Yoshua, "Yoshua, apakah Anda kenal keluarga Martinez?" Yoshua berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya ada kesan. Keluarga Indonesia, awalnya tidak terlalu kuat, semua aset digabungkan, diperkirakan 2 atau 300 miliar dolar. Tapi di tahun-tahun ini kecepatan perkembangannya sangat cepat. Total aset diperkirakan mendekati 100 triliun dolar. Di pantai barat itu memiliki pengaruh tertentu." Tama mengangguk, menatap Alan, dan berkata dengan suara dingin, "Karena keluargamu memiliki aset 100 triliun dolar, mengapa kamu masih ingin melakukan hal-hal berbahaya seperti itu?"
Apakah itu untuk menemukan kegembiraan? Alan menangis. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja membantu kakakku pergi ke laut untuk menjemput seseorang. Selain itu aku tidak tahu apa-apa. Tama dengan dingin bertanya, orang apa yang kakakmu minta untuk kamu jemput? Alan tidak berani menyembunyikan, mengatakan, kali ini geng Italia menyampaikan informasi. Ada seorang gadis bernama Fanny, kakakku memintaku untuk menjemputnya dan membawanya ke New York. Tama telah mendengar dari mulut anggota geng Italia sebelumnya bahwa pihak lain akan mengirim kapal pesiar untuk menjemputnya. Kemungkinannya adalah seorang pria besar dengan latar belakang menyukai seorang gadis tertentu dalam transaksi ini. Sekarang ketika dia mendengar Alan menyebut nama Fanny, dia pikir itu adalah kakak laki-lakinya yang memiliki niat jahat untuknya. Jadi, dia langsung menodongkan pistol ke kepala Alan dan bertanya, bukankah keluarga Martinezmu ada di Seattle? Mengapa kakak laki-lakimu memintamu mengirim Fanny ke New York? Seattle ke New York setidaknya 4.000 km melintasi seluruh Amerika Serikat. Bukankah itu jalan yang panjang? Alan berkata, dia bilang ada orang besar di New York yang menyukai Fanny itu, dan pihak lain ingin kakakku mengirimnya ke sana sesegera mungkin. Itulah sebabnya dia memintaku untuk ikut dengannya untuk mengambil barang, dan juga menempatkanku untuk memeriksa barang itu. Inspeksi. Tama menamparkan wajah Alan, langsung menggerakkan 7 atau 8 giginya, dengan tegas bertanya, kamu juga bertanggung jawab untuk inspeksi? Apakah Anda benar-benar lelah hidup? Alan buru-buru menangis dan menjelaskan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kakakku memintaku untuk memeriksa barangnya, bahkan, untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah tampilan Fanny yang sebenarnya sama dengan yang ada di foto. Kalau sudah ditentukan tampilan sebenarnya tidak berbeda dengan foto, kalau begitu segera hubungi dia, dia akan mengirim pesawat amfibi untuk datang dan mengirim gadis itu langsung ke New York. Mengatakan itu, Alan tersedak dengan agresi. Umumnya cewek yang diincar lelaki berbadan besar, aku tidak akan pernah berani main-main. Tama awalnya berpikir bahwa kakak laki-laki Alan harus menjadi orang besar yang memperhatikan Fanny, tapi yang tidak dia duga adalah benda dewasa ini ternyata orang lain. Jadi, dia langsung bertanya, siapa jagoan besar yang dibicarakan kakakmu? Alan buru-buru menjelaskan, ini saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya tahu orang itu adalah top VIP kakak saya. Identitas semua VIP teratas hanya diketahui oleh saudaraku. Tama berbalik untuk melihat pemimpin tim itu dan berkata dengan suara dingin. Saya bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Pemimpin tim itu mengangguk berulang kali dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dikatakan tuan muda ketiga itu benar. Informasi VIP teratas. Memang hanya tuan muda pertama saja yang tahu. Tama mengerutkan kening erat dan bertanya bahwa Alan, keluargamu setidaknya adalah keluarga 100 triliun dolar. Mengapa kamu melakukan hal curang seperti ini? Ini. Alan menjadi tergagap tiba-tiba. Tama melihatnya tergagap setengah hari tanpa berbicara, dengan luka di kaki kanannya, dengan tegas berkata, apakah kamu berbicara atau tidak? Alan memamerkan giginya kesakitan dan berkata dengan panik, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar kakakku dia sudah lama ingin mendaftar sebanyak mungkin di lingkaran teratas di Eropa dan Amerika. Jadi dia membentuk rantai pasokan khusus. Tama mengerutkan kening dan bertanya, rantai pasokan macam apa? Menyediakan apa? Perempuan. Alan panik, bukan hanya wanita. Rantai pasokan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan semua jenis layanan tak terlihat bagi mereka yang berada di lingkaran atas. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.